Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Rahayu Santoso SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Sumberpetung beserta Ibu-Ibu Guru TK PGRI 13 Kalipari. Syukur alhamdulillah, marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri acara pemimbasan modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pertama saya akan mengucapkan banyak terima kasih atas bersedianya Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara saya, yaitu program calon guru penggerak, ya, khususnya modul 1.4 yaitu tentang diseminasi atau pengimbasan budaya positif seperti itu. Dan kami mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui atau saya sama sekali tidak merasa lebih pintar. Kita hanya berbagi ilmu saja Bapak Ibu tentang materi-materi dan ilmu pengetahuan yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Baik. Slogan kami di program guru penggerak itu Bapak Ibu, apapun kondisinya, ya apapun keadaannya, meskipun sebenarnya hari ini kondisi saya kurang fit, sebenarnya untuk pilek, terdengar dari suara saya bimbang-bimbang gitu nih. Tapi slogan kami di program guru penggerak tetap salamnya salam dan bahagia. Jadi meskipun tugasnya seabrek, segunung, ya di rumah belum nyapu, anak urung didusi tetap bahagia, harus bahagia katanya. Oke, kayak gitu. Nah, kali ini saya akan memaparkan budaya positif. Nah, apakah makna budaya positif, Bapak Ibu? Monggo yang punya ide, yang punya pemikiran, menurut Bapak Ibu itu apa sih budaya positif itu? Monggo, Bapak Hasan. Budaya yang baik yang boleh disampaikan kepada Ingin, matur betul. Budaya yang baik dan perlu diterapkan kepada anak. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada ide Bapak Ibu? Budaya positif itu nopo sih? Kalau kita kan sering ya mendengar budaya, kata budaya. Budaya adalah kebiasaan ya. Kita lanjut dulu. Ini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini makna dari budaya positif. Kita ambil positifnya. Positif itu berarti hal-hal yang baik yang bisa nanti menciptakan peserta didik atau murid yang punya akhlak yang baik tentunya. Nah, ini perlu kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Kita sebagai guru kan punya kewajiban, punya tugas untuk yang pertama menuntun anak-anak berkembang ya menjadi seorang individu yang baik. Ya, seperti itu. Kita kembali dulu. Nah, di sini ada pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan? Monggo. Ini ada contoh di situ, ya. Bersalaman atau berjabat tangan itu termasuk contoh budaya positif. Ya, ketika datang, ketika ketemu Bapak Ibu dulu, anak-anak berjabat tangan sambil dicium, ya itu termasuk contoh budaya positif. Mungkin ada contoh lain
budaya positif yang perlu kita terapkan. Monggo Bapak Ibu. Memberi salam kepada Bapak Guru bila berjumpa di Oh yes, ya. Jadi budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi memberi salam, berjabat tangan lagi ketika ya peserta didik ya atau murid ketemu dengan Bapak Ibu guru di jalan dimanapun ketika bertemu, tidak hanya di sekolah saja. Ya, lanjut. Nah sekarang kita menuju perubahan paradigma. Apakah perubahan paradigma Bapak Ibu? Perubahan, nah kata perubahan. Nah, perubahan paradigma adalah perubahan cara berpikir. Ya, cara berpikir dari cara berpikir lama ya menuju cara berpikir ke yang baru. Itu namanya perubahan paradigma. Ya. Nah, sekarang di dalam pendidikan ya kita itu berpatokan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Ya, karena filosofinya sangat bagus ya, dikembangkan kita pakai untuk menuntut anak didik kita. Nah, berkaitan dengan perubahan paradigma, anak-anak, pola pikir kita yang lama sebagai seorang pendidik atau guru, ya dulu itu menganggap ya bahwa anak ketika lahir itu diibaratkan seperti kertas kosong. Pas lahir ceprot gitu ya, itu seperti kertas kosong. Jadi belum ada tulisannya. Itu ternyata pola berpikir lama Bapak Ibu. Ternyata salah. Ya, jadi ya betul menurut Ki Hajar Dewantara ya seorang peserta didik atau murid atau anak itu ketika lahir ya itu bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa itu bukan kertas kosong. Mereka sudah punya bakat masing-masing, punya kodratnya masing-masing ketika lahir. Ya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Jadi ketika lahir anak-anak itu sudah punya bakat masing-masing yang unik, tentunya dengan bakat yang berbeda-beda setiap anak. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik tidak bisa mempunyai pola pikir bahwa seorang anak itu semuanya punya bakat yang sama, punya kemampuan yang sama. Itu ternyata pola pikir yang lama. Selanjutnya budi pekerti. Nah, setiap anak sudah dibekali ya sama Allah Subhanahu wa taala itu dengan budi pekerti. Ya, dengan budi pekerti. Budi pekerti itu apa sih Bapak Ibu? Sebenarnya apa sih budi pekerti? Bunda As, ada ide? Nama Bunda As, budi pekerti itu. Nama Bunda As. Perilaku, Pak Yato atau Bandung. Jadi budi pekerti itu sebenarnya gabungan antara rasa, karsa, dan karya. Ada tiga itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya kita berpatokan sama filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita sebagai pendidik tugasnya hanya menuntun anak ya sesuai dengan bakatnya masing-masing supaya kehidupannya nanti menjadi selamat dan bahagia. Ketika sudah dewasa hidup di masyarakat, mereka hidupnya menjadi selamat dan bahagia. Itu tugas dari seorang guru. Hanya menuntun sekali lagi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah bakat anak, kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Kita hanya menuntun saja. Ya. Nah ini lebih jelas lagi contohnya. Guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Jadi kita pendidik itu diibaratkan sebagai petani jagung Bapak Ibu. Kita menanam benih jagung, jangan pernah berharap jagung itu akan tumbuh menjadi padi ya. Kalau memang jenisnya jagung pasti nanti hasilnya juga jagung. Cuman bagaimana pola petani tersebut dalam merawat tanaman jagung tersebut ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Misalnya pola tanamnya bagus, kita kasih pengairan yang bagus, kita kasih pupuk yang cukup ya. Dengan demikian insya Allah tumbuhnya jagung
Dewantara, pendidikan itu harus berpatokan pada dua faktor, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam itu berdasarkan lingkungan dari peserta didik. Kita tidak bisa mengabaikan lingkungan atau budaya dari seorang peserta didik. Ya, ini patokannya. Lingkungannya bagaimana peserta didik kita? Tentunya macam-macam ya. Ada yang lingkungan misalnya suku Jawa, ada lingkungan suku Madura. Kita juga berpatokan sama kondisi, misalnya kondisi sosial ekonomi. Ini juga perlu kita apa bukan Ibu? Kita sadari ya. Kita harus melihat background dari siswa kita, backgroundnya. Ya, ini masuk kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman untuk menghantarkan anak didik kita menjadi anak atau seorang manusia yang lebih baik. Kalau sekarang zamannya digitalisasi, berarti kita sebagai pendidik memang dituntut untuk bisa menguasai teknologi supaya tidak ketinggalan zaman, supaya bisa menuntun siswa kita ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian berpihak pada murid, ini ya, sebagai guru ya, terutama pada kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan sekarang ini, guru atau pendidik wajib berpihak pada murid. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada istilah guru itu harus menghamba sama murid. Menghamba maksudnya nggak nyembah-nyembah, bukan nyembah Bapak Ibu. Maksudnya kita itu menuruti, menuntut, maunya anak itu apa sih? Iya, metode pembelajaran seperti apa sih maunya anak? Media seperti apa yang cocok bagi anak? Nah, itu maksud dari berpihak pada murid. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo. Ada Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Oke, ini yang masuk ke perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, hasilnya di sini dikaitkan dengan posisi kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dengan terhadap murid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk menuju perubahan paradigma di sekolah berpikir baru tadi, ya sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Yang positif itu dalam artian bukan fasilitasnya serba lengkap, serba bagus, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana supaya anak didik kita itu ketika pergi ke sekolah itu merasa bersemangat, merasa kerasan, merasa nyaman. Jadi tidak ada seperti ancaman ya. Ketika di sekolah tersebut ada pembulian, pasti anak-anak mau berangkat sekolah itu merasa tidak nyaman, ya kan? Bahkan kalau yang ekstrim tidak mau sekolah lagi. Ya, jadi kita harus menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta. Jadi ketika mereka sudah merasa nyaman, aman, ya insya Allah mereka itu akan lebih bebas dan merdeka untuk berkreasi ya. Jadi tidak ada tekanan seperti itu. Nah sekarang ada kaitannya dengan disiplin ya. Disiplin. Kalau sudah mendengar kata disiplin itu kita kadang-kadang berpikirnya pasti ke sesuatu yang teratur gitu ya. Kalau disiplin berarti harus teratur gitu ya. Nah ya. Jadi disiplin yang ada di sekolah kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan antara guru dan murid, Bapak Ibu, itu berhubungan dengan posisi kontrol. Berdasarkan pada posisi kontrol. Posisi kontrol siapa? Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Karena kita sebagai guru itu umpama pertunjukan main kan dalamnya ya. Namanya kita mengambil posisi kontrol di sini. Ya. Bagaimana kita menghadapi murid kita? Posisi kontrol
nih 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, serta yang terakhir manajer. Nah sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu, kita berbagi saja. Kira-kira Bapak Ibu selama ini, yang kita koreksi masing-masing diri kita Bapak Ibu, selama ini bagaimana Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol ini? Kira-kira nomor berapa yang pernah Ibu Bapak lakukan, yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika menghadapi murid di kelas di lingkungan sekolah? Iya, Pak Gento nomor 1. Oke, baik. Saya kantongi dulu. Kalau Bu Suci nomor berapa Bu? Nomor 3 sebagai teman. Oke, kita kantongi. Kalau Bu Is 1 dan 3. Baik, boleh loh kita yang memilih dari 1 memang ya. Baik, kalau Bu Nisa bagaimana Bu Nisa? 1, 3, 4. Oke, baik, lebih kompleks lagi nih ya. Kalau Pak Didin bagaimana Pak Didin? 1 dan 4. Oke. Bu Dira bagaimana Bu Dira? 3. Oke. Kalau Bunda As 3 dan 4. Ya. Kalau Pak John bagaimana posisi kontrol yang sudah dipakai selama ini Pak John? Sementara 1 dan 4. Nanti bisa berkembang lagi ya mungkin ya. Baik. Kapten Kak Sa, dulu ketika posisi masih sebagai guru, posisi kontrol yang dipakai nomor berapa? 1 ya. Nomor 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya ya tentang posisi kontrol yang pernah dipakai. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu ya, ada ciri-ciri dan ada efek kalau kita terapkan kepada murid kita ternyata. Nah, untuk lebih jelasnya ya, saya akan memutarkan video tentang masing-masing posisi kontrol tersebut. Bagaimana modelnya, bagaimana gaya gurunya, kemudian bagaimana efek ke murid tersebut kalau kita memakai posisi kontrol ini. Ya, ya, putar. Mohon izin share video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Yang merupakan tentang posisi kontrol, mulai dari penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
Posisi kontrol penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua yaitu membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Bu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sisi keempat, Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. posisi terakhir, Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? dan baik Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengamati video tadi, bagaimana pendapat Bapak Ibu menurut posisi kontrol guru ketika menghadapi masalah siswa? Tadi dicontohkan ada siswa yang terlambat masuk kelas ya.
Posisi kontrol mana yang ideal diterapkan oleh seorang pendidik atau guru? Yang mana Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Jadi posisi kontrol yang paling ideal yang juga disarankan adalah posisi kontrol yang nomor 5, yaitu posisi kontrol manajer. Semuanya ada konsekuensinya ternyata ya. Misalnya sebagai penghukum, guru selalu emosional, kemudian dengan nada keras, nada tinggi, kurang bisa mengontrol dirinya, ya. Kemudian efek ke siswa, biasanya siswa itu takut ya, takut pada saat itu, jadi pada jangka pendek. Tetapi ketika jangka panjang, ya akibat ekstrimnya, akibat terparahnya, biasanya anak-anak itu bisa menjadi dendam seperti itu. Jadi ini sebaiknya bisa kita kurangi. Tapi kondisional juga ya Bapak Ibu, kita juga kondisional. Memang yang disarankan adalah posisi manajer ini. Jadi posisi manajer ini guru sebagai pendidik adalah berusaha memberikan solusi terbaik supaya anak yang membuat kesalahan ini bisa mencari solusi tersendiri. Bagaimana dia bisa mengubah perilaku negatifnya itu menjadi perilaku positif dengan memberikan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan. Ya, kalau posisi pembuat merasa bersalah tadi suaranya agak memelas ya, biar si anak yang salah tadi merasa menyesal ya akhirnya saya ini merepotkan orang kan gitu ya. Jadi juga gak bagus ternyata Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman, ini kesannya guru dan murid terlalu akrab, jadi tidak ada jarak ya. Ini sebenarnya bagus ya, jadi kita bisa dekat dengan murid. Tetapi ya negatifnya kadang anak itu penilaiannya jadi tidak objektif. Kadang aku senang diulang sama bu itu saja wis, kalau yang lain gak enak mulangi ya. Jadi ada pandangan seperti itu kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Jadi ada pandangan yang subjektif seperti itu. Di sisi lain ketika kita terlalu dekat sama murid kita, untuk akhlak juga kurang begitu bagus ya. Kita dianggap temannya, kadang berbicara pun tidak ada mengganggunya. Nah itu. Kemudian posisi pemantau ini terlalu terpaku sama peraturan yang ada, ya sama kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang ada, ya. Kemudian manajer tadi itu, Bapak Ibu. Monggo dari slide ini kalau ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, saya persilahkan. Betul-betul? Baik, kita lanjutkan. Nah, masih berkaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Ya, jadi pola pikir lama tadi ya disebut dengan stimulus respon, sedangkan pola pikir baru yang harus kita terapkan sekarang itu namanya teori kontrol tadi itu. Ya, bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Bisakah kita mengontrol orang lain? Ada Pak Gianto? Ya, jawabannya kita temukan di sini ya. Ada dua tabel ya, perbedaan dari stimulus respon pola pikir kita yang lama dengan teori kontrol pola pikir kita yang baru. Menurut stimulus respon, Bapak Ibu, ya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi anggapan kita dulu itu kita bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengendalikan orang lain, kita bisa mengubah orang itu seperti apa yang kita mau. Nah, ternyata pandangan ini salah. Kita harus berubah ke teori kontrol pola pikir yang baru, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang itu mempunyai pola pikir sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Nih ya, kita tidak bisa menginginkan orang lain itu seperti yang kita mau. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini ya, kita biasanya kalau ada anak berbuat salah itu selalu cenderung kita, oh iki loh, bocah iki nakal, ya, ini negatif. Pokoknya apapun yang berupa keburukan itu selalu kita pandang sebagai sesuatu kesalahan. Nah itu ternyata tidak tepat. Kita harus berubah menuju pola pikir yang baru. Semua perilaku memiliki tujuan.
Nah, ketika anak didik kita itu melakukan hal negatif, melakukan kesalahan, itu ternyata ada tujuannya. Ada. Misalnya ketika kita sedang mengajar di kelas ya, ada 1-2 anak yang buat ulah ya, gudojo ya, wira seperti anak saya sendiri dulu ya. Jadi sekarang juga begini ya, harus saya. Ya, itu ternyata ada tujuannya setelah saya pelajari teori ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Mungkin minta diperhatikan, cari perhatian ya. Mungkin kalau nggak gini saya juga diperhatikan, mungkin ya. Ada juga seperti ini, ada perintah dari Bapak Ibu guru, hari ini anak-anak membawa bekal. Kemudian ada 1 anak yang tidak membawa, kemudian mengambil bekal temannya. Ini kan termasuk perilaku negatif ya, buruk ya, suatu kesalahan. Nah, ternyata di balik perilaku tersebut ada tujuannya dari si anak yang bekalnya temannya itu. Mungkin untuk memenuhi apa? Rasa lapar. Ini suatu kebutuhan Bapak Ibu, rasa lapar itu kebutuhan untuk bertahan hidup namanya. Nanti ada materinya bahwa manusia itu ada 5 kebutuhan. Semua manusia dasarnya punya 5 kebutuhan. Nah, jadi intinya itu ya, ketika anak melakukan kesalahan ternyata ada tujuannya ya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain ya. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa hanya kitalah sendiri yang bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri. Sebaliknya juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini pola berpikir lama. Nih, pola berpikir barunya sudah saya katakan tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Berikutnya, nah kita mulai masuk ke materi disiplin, Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Monggo Bapak Ibu, menurut panjenengan apa sih sebenarnya makna disiplin? Pak Didi, monggo kalau ada ide. Mentaati peraturan, atau bangun Pak San, oke. Saya katakan dulu. Menurut Pak Didi? Apa waktu? Baik, Pak Ju, ada ide Pak Ju? Apa sih disiplin menurut Pak Ju itu? Ya kita bebas berpendapat ya. Mengikuti aturan. Baik, menurut Pak Johan, disiplin itu mengikuti aturan. Menurut Pak Didi, disiplin itu tepat waktu. Menurut Pak Kepala Sekolah, disiplin itu apa tadi Pak? Oke? Tepat waktu juga, oke. Betul. Dari ibu-ibunya mungkin ada ide apa sih makna disiplin? Monggo Bu Dira mungkin. Ada Bu Dira? Tidak melanggar peraturan yang sudah ada. Ya, baik, intinya tertib ya. Gitu Bunda Suci? Ada ide? Disiplin itu apa sih menurut panjenengan? Tertib dengan pemeriksaan. Oke, Pak Dianto. Melakukan sesuatu sesuai dengan norma, ya. Baik. Kalau Bu Iis, bagaimana menurut Bu Iis makna disiplin itu apa? Ya, taat dan patuh ya. Baik. Bu Nisa, bagaimana Bu Nisa? Suatu sikap mental. Suatu sikap mental. Ya. Yang bagaimana Bu Nisa? Kesadaran akan mematuhi peraturan. Iya, suatu mental yang sadar untuk mematuhi suatu peraturan. Baik. Bunda As yang belum ya terlewat tadi ya. Kan Bunda As bagaimana disiplin itu? Itu ya, mentaati peraturan. Baik. Memang kalau kita dengar disiplin itu memang identik ke peraturan ya. Kita lihat di sini. Nah, nih, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dan hukuman. Jadi betul semua jawaban dari Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita menuju ke filosofi yang dari Bapak tadi ya.
bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal, Bapak Ibu? Motivasi dari dalam, yang asalnya dari dalam diri kita sendiri, itu motivasi internal. Karena jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi internal dan eksternal, ya. Internal dari dalam, eksternal dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu tadi yang disebut motivasi eksternal, pihak lain itu. Ya. Next, berikutnya ya. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kita itu, baik murid-murid kita, ya peserta didik itu, ya melakukan hal-hal yang tertib, yang disiplin, itu karena takut dihukum, ya kan? Aku kok telat dihukum pasti, ya. Aku kok nggak gawe seragam, misalnya waktunya olahraga ya. Aku kok orang gawe seragam olahraga pasti dihukum. Ini contoh saja. Ya, motivasi seperti itu yang ada di pikiran anak-anak kita itu termasuk motivasi eksternal, kasihan Bapak Ibu. Karena dorongannya dari luar, takut dihukum, bukan dari mereka sendiri. Belum ada kesadaran, hanya takut dihukum saja. Ya, percakapannya ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak? Ada pikiran seperti itu. Ini motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, mohon maaf, ya saya jujur ini salah, belum sempat saya ganti yang betul motivasi eksternal Bapak Ibu, ya, namun jadi kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, disiplin, tapi masih ada pikiran karena ingin dapat imbalan, baik itu pujian atau hadiah, ya itu masih motivasi eksternal juga, karena dorongannya dari orang lain. Oh nanti saya kalau rajin dalam PR, ya mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru, saya dapat permen umpamanya. Ini masih motivasi eksternal dari mereka, ya. Saya nanti kalau ranking 1 sama ibu kok diberikan sepeda baru. Ini masih motivasi eksternal. Jadi melakukan sesuatu bukan dari dalam dirinya, kesadaran dirinya, itu motivasi eksternal. Ya. Berikutnya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini mulai dari tujuan disiplin positif. Baru ini yang namanya motivasi internal. Jadi motivasi kesadaran diri, ya, yang asalnya dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ya, baik itu dipantau orang lain atau tidak, kita tetap istiqomah melakukannya. Itu namanya iya motivasi internal dari kita sendiri. Seperti itu. Jadi tidak mengharapkan imbalan, ya sesuatu, tidak takut hukuman juga, tidak takut karena sanksi juga. Tapi memang sudah berasal dari dalam diri. Ya. Jadi yang ideal ini Bapak Ibu, ya yang ideal ini yang perlu kita praktekkan. Jadi motivasi internal. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif ini asalnya dari pertama peraturan kelas Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan budaya positif ketika peraturan kelas ini sudah dijalankan dengan baik. Jadi pertama kita sebagai guru kita harus tahu dan memahami peraturan kelas dulu. Anak-anak juga harus tahu dan memahami peraturan kelas dulu. Peraturan kelasnya apa saja, anak-anak harus memahami. Nah, ketika istilahnya itu peraturan, biasanya anak-anak itu kan kesannya negatif ya, peraturan. Peraturan itu kan seperti memaksa gitu ya,
memaksa, jadi kurang nyaman bagi anak-anak. Nah, lebih baik Bapak Ibu, ya kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Kesepakatan kelas yang dibuat antara murid dan guru. Jadi biar mereka sendiri yang membuat, bikin kesepakatan sendiri. Ketika pembelajaran bagaimana kesepakatannya? Contoh, ya, tidak boleh tapi itu contoh kecil saja. Contoh lagi, saling menghargai teman. Contoh lagi, harus memperhatikan Bapak Ibu guru yang sedang menjelaskan atau mengajar. Contoh lagi, harus membuang sampah di tempatnya. Ini contoh kesepakatan, tapi mereka sendiri yang membuat. Dilakukan diskusi di kelas, dipandu Bapak Ibu guru, tapi mereka sendiri yang mengeluarkan ide-ide bukan peraturan, kesepakatan yang harus mereka jalankan seperti ini. Ini lebih enak nanti Bapak Ibu. Rasanya bukan kita yang mendikte ya, kamu harus begini, nggak boleh begini, tapi mereka sendiri yang bikin kesepakatan. Nanti bisa praktek Pak Didin. Pak Didin mulai ngantuk. Baik, setelah membuat kesepakatan yang asalnya dari murid-murid kita sendiri dan mereka harus komitmen untuk melakukannya, ya nanti jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Biasanya kalau isi kesepakatannya itu terlalu banyak, anak-anak juga belum tentu komitmen melakukan semua ya. Sedikit tapi bisa dilakukan dan harus memang betul-betul dilaksanakan. Nah berikutnya, setelah kesepakatan atau keyakinan kelas itu terbentuk, maka akan menciptakan lingkungan yang positif, yang kondusif, pembelajaran menjadi nyaman dan aman. Ya, nah itu tadi ya semuanya akan membentuk dan menciptakan budaya positif. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu dari sini? Batal. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, biar Pak Didi tidak ngantuk, kita ice breaking nih. Setuju? Biar gak ngantuk, tapi harus berdiri. Saya mohon Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu sekarang berdiri. Kita ice breaking. Ya. Kita ice breaking. Mohon maaf saya di sini Pak. Iya, baik. Ada gerakannya, ya ada gerakannya. Ini agak goyang ke kanan ke kiri, betul apa gitu? Nah, untuk petunjuknya, mohon maaf bahasa Inggris, ya tapi tidak sulit. Cuma up and down, up itu kan naik, down itu bawah ya. Begini saya contohkan dulu ya. Up and down, and sing. Itu yang nggak bener ya Pak? Saya jadi jarang isi. Ya saya contohkan dulu ya. Up and down, and sing. Sing to the right, sing to the left. Terus turn around and sing. Lagi ya. Nanti tangannya dua penjenengan. Mohon maaf saya satu karena pegang mikrofon. Ya. Bisa dimulai? Ya. Nanti segnya ke kiri saja dulu biar enak. Jadi setelah up and down dua kali, up and down, and sing. Terus sing to the left, sing to the right, turn around and sing. Seperti itu ya. Ya biar ngatur. Baik. Mari kita mulai. Ya. Yuk. Up and down, and sing. Sing to the left, sing to the right, turn around and sing. Yeah, tepuk tangan dulu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya nggak ngantuk, Pak Didi itu ada sih kayak ngantuk Pak Didi juga. Iya. Oke, terima kasih.
Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah saya terangkan ya. Kalau peraturan kelas itu kesannya kan lebih memaksa. Kalau keyakinan itu mereka sendiri yang akan membuatnya, dan kalau bisa itu dimasukkan dalam motivasi internal. Ya, jadi biar punya kesadaran dari diri mereka sendiri. Soalnya dibuat sendiri. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan apa menurut Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm? Kita munculkan motivasi internal kita. Mengapa? Jangan motivasi eksternal. Kalau eksternal jelas dia nggak ketilang polisi, begitu ya. Tapi kalau keyakinan internal, kesadaran diri kita, kira-kira apa? Faktor apa yang membuat ya bahwa pengendara sepeda motor harus menggunakan helm? Keselamatan, ya baik. Selain keselamatan, iya, termasuk keselamatan ya Pak. Satu lagi, ketertiban. Kita kan sudah mulai sadar. Baik, jadi itu tadi Bapak Ibu, ya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan yang ada adalah karena kita mematuhi ketertiban, yaitu di luar dari hilang tadi ya. Ya, jadi kita munculkan motivasi internal kita. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-5 meter, 1,5 meter pada saat masa pandemi? Mengapa? Keyakinan apa? Iya, keselamatan juga, kebersihan ya, supaya tidak terjangkit virus. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti ujian? Keyakinan apa yang ada di sini? Tepat waktu. Terus kedisiplinan juga ya. Ya, baik. Lanjut. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini tadi ya sudah kita bahas ya. Jadi bahwa keyakinan ya itu munculnya dari motivasi internal, intrinsik dari dalam, sudah tumbuh ya dari dalam diri kita. Jadi tanpa ya melihat karena adanya hukuman atau tanpa mengharapkan suatu imbalan ya. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi abstrak. Kalau peraturan kan biasanya konkret. Ya konkret itu ditulis ya, memang ditempelkan, dan kalau tidak dilakukan jelas ada konsekuensi atau sanksinya, itu peraturan. Nah ini kita lunakkan, kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang universal itu anak-anak bebas mau seperti apa kelas mereka itu, mau seperti apa kondisi ketika pembelajaran, supaya mereka itu nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Jadi bikin aja kesepakatan dengan anak-anak supaya mereka itu memang betul-betul bisa fokus ke belajarnya ya. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu misalnya, sekarang saya contohkan yang negatif dulu. Pernyataan negatif itu contohnya,
dilarang membuang sampah sembarangan. Ini ternyata pernyataan negatif, Bapak Ibu. Kita ubah menjadi pernyataan positif. Bagaimana ubahnya? Misalnya bagaimana? Dari pernyataan gimana Bapak? Betul sekali. Itu sudah berupa pernyataan positif. Buanglah sampah di tempatnya. Contoh lagi, ya. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, ini pernyataan negatif. Bagaimana kita ubah menjadi pernyataan positif? Tidak boleh. Pokoknya ada kata tidak boleh, dilarang, itu termasuk pernyataan negatif. Bagaimana kita mengubahnya menjadi pernyataan positif? Saling menghargai. Berarti kan tidak mengganggu, itu termasuk saling menghargai dan sebagainya. Nanti saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah ini ya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi jangan terlalu banyak, nanti bikin keyakinan kelas bersama anak. Yang penting bisa melaksanakan, gitu aja. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini ya. Jadi proses membuatnya bersama anak-anak. Pendapatnya pun dari anak-anak. Kita hanya mengarahkan dan menuntut serta menyimpulkan nanti ya. Mana keyakinan yang memang cocok diterapkan, kita ikuti. Dan ini pun harus dipantau dari waktu ke waktu. Kita evaluasi apakah keyakinan kelas yang sudah kita bikin bersama anak-anak itu masih cocok. Kalau masih cocok bisa terus dipakai. Oh, kalau sudah nggak cocok ya kondisional, jadi harus dirubah bersama mereka juga. Berikutnya, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini yang sempat saya singgung tadi. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, ternyata ini salah satu bentuk mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sekarang kita buka apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu ini survival atau bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu ya makan, minum, ya istirahat, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Semua manusia membutuhkan ini. Yang kedua, love and belonging atau kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini semua manusia membutuhkan ini, Bapak Ibu. Baik anak-anak maupun orang dewasa semuanya. Kita itu butuh disayangi, butuh dicintai, dan juga butuh ada penerimaan ya. Ketika kita berada di suatu lingkungan baru, kita itu mengharapkan ya lingkungan kita, orang-orang yang ada di sana itu bisa menerima kita. Itu. Next, berikutnya kebebasan atau freedom. Nah, semua manusia itu memerlukan freedom, kebebasan. Ya, kita tidak bisa terlalu dikekang, kita tidak bisa terlalu didikte ini itu, karena pada dasarnya manusia itu punya kebutuhan dasar, ingin bebas. Ya, seperti itu. Anak-anak juga demikian. Kalau anak-anak terlalu dikekang atau dikasih peraturan yang terlalu ketat bagi mereka, ya, maka mereka akan berontak. Ini bentuk protes dari kebutuhan mereka ingin freedom atau kebebasan. Berikutnya fun, kesenangan. Semua manusia, baik anak-anak maupun dewasa itu butuh kesenangan, Bapak Ibu. Ya, butuh kesenangan. Ya, misalnya ketika di kelas sedang pembelajaran berlangsung, ada seorang anak
Jangan mengganggu temannya jahil misalnya ya. Temannya lagi garap tugas dengan serius, jahil tiba-tiba pulpennya diambil. Sebenarnya ini salah satu untuk memenuhi kebutuhan si anak yang jahil ini apa? Mungkin merasa senang kalau temannya terganggu, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ya ini termasuk itu. Ya. Next berikutnya penguasaan atau power. Nah, setiap manusia membutuhkan ya penguasaan atau power. Ya, merasa ingin diakui itu ada pada manusia, baik anak-anak maupun dewasa. Ketika anak-anak itu rendah dalam nilai akademik, biasanya mereka berusaha untuk meraih prestasi di non akademik biasanya ya. Misalnya belajar, kalau belajar itu susah karena mungkin keterbatasan dari otak ya. Nah, mereka membuat suatu karya, ya suatu prestasi. Misalnya ikut kejuaraan silat, misalnya ya ikut kejuaraan menyanyi. Benar di akademiknya nol misalnya ya, tapi di non akademik bagus. Nah, ini adalah bentuk usaha mereka untuk mendapatkan ini kebutuhan penguasaan, ingin diakui, ya ingin diakui. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dari sini, Bapak Ibu? Ada? Monggo Pak Ju kalau ada pertanyaan. Ya. Berikutnya, nah ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi ketika kita menghadapi kesalahan dari anak didik kita. Ya, nah dalam menghadapi kesalahan mereka, ya kalau kita memberikan hukuman, ya biasanya hukuman itu diberikan tidak terencana. Misalnya anak datang terlambat, misalnya ya langsung saja berapa terus 10 kali umpamanya ya, itu kan tidak terencana kan, tidak terencana, jadi tiba-tiba saja si anak tidak menyadari kalau saya terlambat ini nanti disuruh apa ya. Mereka kan tidak tahu ya, tergantung gurunya tadi yang ingin memberi hukuman, ya kan. Nah kemudian nih tiba-tiba sudah pasti ya, jadi kejadiannya tiba-tiba kalau hukuman itu tidak berencana, murid tidak tahu yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah, guru yang memegang kendali, guru yang punya kuasa menentukan hukuman yang akan diberikan. Berikutnya ini sudah ya, bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik contohnya suruh push up tadi. Kalau psikis biasanya dengan kata-kata guru yang kasar, yang keras, itu sudah termasuk hukuman psikis. Kemudian efek dari sebuah hukuman ini, efeknya murid merasa tersakiti. Ini ya, ini adalah konsekuensi atau akibat ketika kita sebagai guru ya dalam menghadapi kesalahan siswa itu dengan memberikan hukuman ini ya akibatnya. Yang kedua konsekuensi ini biasanya sudah terencana. Kenapa? Karena murid semuanya sudah tahu tentang konsekuensi apa ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Jadi sebelumnya sudah ada ini musyawarah, sudah ada pengumuman bahwa untuk anak yang tidak mengerjakan PR misalnya ya harus keliling lapangan 5 kali. Mereka sudah mengetahui ini termasuk konsekuensi Bapak Ibu, sudah terencana dan sudah disepakati oleh anak-anak, sudah dibahas dan disetujui guru dan murid ya. Umumnya dibentuk oleh pihak guru dan murid ya, sudah mengetahui konsekuensi pelanggaran. Nah efeknya Bapak Ibu ini, murid tetap dibuat tidak nyaman atas konsekuensi yang kita berikan, ya kan? Mereka tidak nyaman karena kalau melakukan kesalahan pasti saya dapat hukuman ini, saya harus keliling lapangan. Ya sebenarnya mereka sudah tahu, tapi tetap saja mereka merasa tidak nyaman.
Jadi keduanya ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh guru, hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Nah, restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi ini bagaimana seorang pendidik atau guru memberikan sebuah langkah ya untuk mencarikan solusi atas permasalahan anak, atas pelanggaran anak. Itu memberikan solusi. Ya, tidak langsung menghakimi, tidak, tapi memberikan solusi. Nih, menguatkan murid dalam jangka panjang. Dengan metode restitusi ini, ya dalam menghadapi kesalahan anak, nih bisa menguatkan murid dalam jangka panjang. Mereka bisa berpikir lebih dewasa, lebih bijaksana dalam jangka waktu panjangnya. Murid paham bahwa diri sendiri yang pegang kendali. Murid akan memahami, ya oh ternyata kalau saya itu terus-terusan sering gak garap PR seperti ini ya, gak baik juga sama saya. Saya akhirnya tidak dapat nilai. Saya juga dapat teguran sama bapak ibu guru. Jadi anak-anak itu akan merasa sadar sendiri. Nah, dalam jangka panjang mereka bisa mengubah perilaku negatif itu menjadi yang lebih positif, lebih rajin mengerjakan PR. Berikutnya, murid mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Ini kalau kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan dengan metode restitusi. Ya. Berikutnya, nah restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika melakukan kesalahan seorang murid, ya itu tidak terus-terusan merasa bersalah. Karena seorang anak kalau terus dia merasa bersalah, menyesal, mereka itu kurang bisa berkreativitas ketika mengikuti pembelajaran. Jadi sibuk memikirkan kesalahan, merasa menyesal, merasa dirinya gagal, seperti itu. Berikutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Berefleksi itu evaluasi diri, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang sudah saya perbuat? Sebenarnya yang saya perbuat ini baik apa enggak sih sebenarnya, merugikan orang lain apa enggak sih sebenarnya ya. Ini namanya refleksi ya. Jadi mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Monggo misalnya ada yang kurang paham, ditanyakan saja. Monggo, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Betul? Kita lanjut. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah pola atau metode dalam menyelesaikan masalah anak. Ya, masalah peserta didik. Di sini ada 3 langkah yang bisa kita gunakan. Ya, pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ada yang sudah pernah menggunakan metode segitiga restitusi, Bapak Ibu? Belum? Ketika menghadapi siswa? Belum ya? Baik. Nah, saya coba lagi dulu. Menstabilkan identitas itu adalah kita memanggil anak yang sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran tadi, kita
kita panggil berdua saja di suatu ruangan, kemudian kita ini istilah Jawanya itu ngedemi anak itu. Kenapa ngedemi? Karena seorang anak yang sudah berbuat salah ketika dipanggil gurunya saja menghadap ke kantor misalnya ya, itu sudah deg-degan. Ya, waduh, ini berarti guru-guru harus salah ya. Saya sudah melakukan pelanggaran. Itu sudah nggak stabil emosionalnya. Nah, kita berusaha menstabilkan emosionalnya biar tidak merasa tertekan. Itu namanya langkah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Misalnya kita kasih pertanyaan seperti ini. Nah, kamu tahu kamu saya panggil ke sini itu kenapa? Jadi kita dengan suara datar lembut gitu ya. Kamu tahu ya kamu saya panggil ke sini itu kenapa? Ya. Nah, si anak kalau kita dengan suara lembut waktu bertanya itu mulai terbuka. Dia akan mulai terbuka untuk mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan. Nah, setelah itu, nah sebenarnya apa sih tujuan kamu melakukan itu? Umpamanya wayang piket, enggak piket. Ya, jadi kelasnya masih kotor. Ini kan termasuk kesalahan juga. Ya, termasuk pelanggaran sebenarnya. Kita panggil. Sebenarnya apa sih tujuan kamu kok nggak ganti tiket itu kenapa sebenarnya? Nah dia akan cerita terbuka apa tujuan ya dari dia itu nggak mau tiket. Ini termasuk menstabilkan identitas. Nah kemudian langkah berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan apa yang salah. Begini nak, ya wayang piket nggak piket. Ya itu termasuk apa sebenarnya? Sebenarnya Bu Guru nggak cari siapa yang benar tidak ya. Bu Guru dulu juga pernah sebenarnya melakukan seperti itu. Ya, membesarkan hati anak. Ya tetapi ya perbuatan tidak melakukan piket, yaitu termasuk pelanggaran. Tapi Bu Guru di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar tidak. Ya, seperti itu. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Nah, si anak kemudian begini. Ya, ketika Bu Guru tanya, terus sebaiknya bagaimana kamu nak? Lek wis dak piket gini, apa sih efeknya? Apa sih akibatnya lek gak piket? Nah, itu termasuk memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan yang ketiga. Nah, kamu masih ingat sebenarnya keyakinan kelas kamu yang kamu bersama Pak Guru itu? Mereka atau dia yang salah tadi mulai mengingat, oh iya aku pernah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bahwa harus membuang sampah di tempat sampah, harus melakukan piket sesuai jadwal. Mungkin di keyakinan kelas yang mereka buat itu ada harus melaksanakan piket dengan baik. Nah berarti kan sudah melanggar. Nah itu namanya menanyakan keyakinan kelas. Nah ini ya, tadi itu sudah segitiga restitusi ya. Ini tadi sudah juga 3 langkah segitiga restitusi untuk menghadapi kesalahan anak. Langkah guru yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini urutannya memang sudah ditentukan Bapak Ibu. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Kedemi hati ini dhisik ya, biar gak wedi ya, jadi biar lebih tenang seperti itu. Nah baru yang kedua ini kita masuk salahmu opo saja ini. Jadi biar dia sendiri yang jawab ya, biar dia sadar akan kesalahannya. Baru yang ketiga mengingatkan kembali kesepakatannya opo awalnya. Ya melanggar nggak berarti, biar dia pikir sendiri ya. Seperti itu. Dan komitmennya apa selanjutnya setelah melakukan kesalahan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Guru itu kita sebagai pendidik itu mengarahkan, menuntut untuk mencari solusi atas kesalahan anak.
Agak panjang, saya bacakan agak cepat. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina meminta maaf. Ini kan salah dan ada yang bacanya. Saya ulang sebentar ini. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu kasusnya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Monggo nanti diamati Bapak Ibu. Ya. Silakan jawab pertanyaan ya berdasarkan pemahaman yang Bapak Ibu terima. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus 1 ya, dalam kasus 1 di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Monggo Bapak Ibu, kalau membaca kasus tadi itu, kasusnya Sabrina tadi, Pak Lukman tadi mengambil posisi kontrol sebagai apa? Iya, betul sekali ya. Ya, bagus sekali, tepuk tangannya Pak Yarto ya. Bagus sekali, mantap betul ya. Sebagai penghukum, dari nadanya saya sudah penghukum keras ya. Seperti itu, tanpa akun bawahnya. Itu penghukum. Jelaskan apakah indikatornya? Apa indikatornya tadi? Kalau kita menentukan bahwa Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, apa indikatornya? Indikatornya apa? Tidak boleh memakai sepatu. Ya, Pak Dimas? Tidak boleh memakai sepatu. Tidak boleh memakai sepatu, betul. Dengan memberikan sanksi atau hukuman, Sabrina tidak boleh memakai sepatu selama seharian di kelas. Ini termasuk sikap guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Iya. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bagaimana? Kalau Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana kira-kira pertanyaannya? Silakan. Oke, sahabat bisa mungkin ada ide? Silakan. Ya. Monggo Pak Jo. Ada ide jawaban Pak Jo? Kalau tadi kan Pak Lukman itu ngambil posisi kontrolnya sebagai penghukum. Misalnya Pak Lukman itu ngambil posisinya sebagai seorang manajer, bagaimana itu? Lihat kesalahan Sabrina itu. Pertanyaan-pertanyaannya dari ke Sabrina itu bagaimana? Belum ya? Baik, ini sebenarnya saya ada jawabannya.
Nah, ini jawaban nomor 1 ya. Sikap posisi yang kedua sudah langsung ya. Yang nomor 1 sudah terjawab sama Pak Dianto. Bagus. Yang kedua, ketika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, maka Pak Lukman menjalankan disiplin restitusi. Jadi guru yang mengambil posisi sebagai seorang manajer, Bapak Ibu, setiap menghadapi kesalahan siswa atau pelanggaran siswa itu selalu memecahkan masalah dengan menggunakan restitusi, ya, segitiga restitusi tersebut, yaitu dengan memanggil Sabrina ke kantor dan dilakukan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Jadi tidak langsung seperti menghadiri di tempat begitu ya, langsung teriak-teriak dengan nada tinggi, itu tidak, tetapi memanggil Sabrina biar gak malu ya di depan temannya, dan menggunakan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. 3 langkah tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sekarang saya ada kutipan yang baik. Ini saya ambil dari internet, Bapak Ibu. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang baik, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menambah kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Karya Khalil Gibran, ya, sangat bermakna sekali ya kalau kita resapi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, jadi sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu tadi paparan dari saya tentang materi budaya positif. Ya, tepatnya aksi nyata saya di modul 1.4. Ya, saya harap dari paparan saya ini ya kita bisa belajar bersama ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita sharing saja, belajar bersama. Saya tidak bermaksud menggurui. Oke? Monggo Bapak Ibu misalnya masih ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya paparkan, kami tunggu, saya tunggu. Monggo. Jelas deh? Oke, mata kepada Pak Gerto. Mugi-mugi ya mudah-mudahan ya dari materi yang saya sampaikan ya kita tidak sekedar hanya membaca saja dan mendengarkan, kalau kita bisa kita terapkan dan kita praktekkan. Itu pun juga sedikit-sedikit bertahap ya Bapak Ibu, kita langsung bisa begitu. Semuanya itu sesuai kondisi kita. Jadi condition. Ya, demikian tadi pengibasan atau diseminasi pengibasan budaya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata, kesalahan sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Didi Prasetyo ya, sebagai guru penjas di SMP Negeri 3 Kalipari 1 Atap. Setelah saya mengikuti workshop yang diadakan atau diselenggarakan oleh Bu Nisyati sebagai guru penggerak di SMP Negeri 3 Kalipari 1 Atap. Di sini akhirnya kita sebagai pengajar ya, pendidik mendapatkan ilmu yang baru bagaimana
bagaimana cara mendidik anak dengan memakai kurikulum merdeka, apalagi itu tadi temanya yaitu menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, dari semua paparan yang disampaikan oleh Bu Mistiati, kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang terutama sebelum mengikutinya kita pun awam ya, akhirnya kita bertambah wawasan dan insya Allah mungkin kita akan mencoba apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Mistiati. Saya kira apa yang tadi disampaikan sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik ya, untuk mencoba dan menerapkan di sekolah kita. Mungkin sekian pendapat dari saya sebagai guru penjas di SMP Negeri 3 Kalipari 1 Atap. Terima kasih untuk workshop hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Wahyuni, guru mapel matematika di SMP Negeri 3 Kalipari 1 Atap. Setelah mengikuti pengimbasan calon guru penggerak hari ini, saya mendapatkan ilmu yang baru yang dulunya saya belum mempunyai ilmu ini. Sekarang saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bagus untuk diterapkan di kelas. Semoga kedepannya saya sendiri bisa mempraktekkan di dalam kelas dalam pembelajaran saya, dan juga semoga bermanfaat untuk kami semua yang ada di SMP Negeri 3 Kalipari 1 Atap. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atapnya. Jadi kalian harus betul-betul